Konnichiwa, salam berubah pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang perbandingan antara kerja di Jepang dan di Australia. Jadi ini dua negara yang sering banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Gua lebih worth it berjuang untuk ke Australia atau ke Jepang? Jawabannya adalah kali ini video juga bilang Jepang sih, karena saat ini gue kerja di Jepang ya. Gue pilih Jepang lah. Ini alasannya kenapa Jepang lebih bagus untuk diperjuangkan untuk kerja dan masa depan dibanding ke Australia. Oke, dengarkan baik-baik. Ini versi saya ya, dari riset sendiri. Oke, yang pertama ada 7. Ini ada 6, tapi gue bakal nambahin 2 nantinya yang wow. Jadi 2 terakhir itu wow menurutku. Oke, ada 8 alasan Jepang lebih baik kerja dibanding di Australia. Oke, ini versi. Yang pertama, Jepang tuh memberikan kesempatan visa kerja jangka panjang. Jadi misalkan dan juga bukan cuma jangka panjang, tapi banyak jenis visa yang bisa kita apply di Jepang tanpa mandang pendidikan. Itu ya, lu mau lulusan SMP, SMA, terus kuliah, itu semua dihargai. Oke, itu. Dan untuk dapat kesempatan visa kerja ke Jepang tuh jangka panjang, mantap, gampang menurutku pribadi dan pengalaman. Yang penting lu mau ngurus dan taat peraturan Jepang. Dibanding Australia itu visa working holiday-nya tuh yang kita sebut working holiday visa itu 1-3 tahun doang. Ya tapi banyak sih yang ngomong bisa pakai PR, tapi menurut gua ya gimana ya, Jepang sih lebih worth it ya, karena awal tuh ada kita bisa tinggal 3 tahun dulu dari visa magang, terus visa Gijinkoku, visa Tokotegino 5 tahun, terus misal pindah ke visa Gijinkoku, terus ambil permanent resident, itu jauh lebih gampang asal memenuhi syarat aja, asal nurut aja dan mengurus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya hidup lebih terkontrol di Jepang. Oke, jadi terutama di kota kecil ya bisa hemat ya biaya, sedangkan biaya di Australia itu mungkin lebih besar dibanding di Jepang. Pastilah lebih besar, pastilah. Walaupun gajinya lebih besar di sana, cuman di Jepang mantap bro, lebih bagus dari segi biaya hidup, lebih terkontrol begitu. Jepang tuh pemerintahannya ngontrol banget soal biaya hidup. Selanjutnya adalah gaji di Jepang tuh stabil dan tetap. Oke, sorry gua ngecas laptop dulu. Bentar. Oke, gaji di Jepang tuh stabil dan tetap. Rata-rata gaji di Jepang tuh untuk Tokotegino itu atau visa-visa SSW ya, kisaran belasan sampai 20, ya 20 lah, 20 juta ke atas sampai 30 dan tak terbatas. Bahkan ada yang gajinya itu 50, 60 itu ada di Jepang, 30, 40 ada. Kalian nggak tahu aja. Jadi kalian pikir tuh dibanding Australia yang mungkin ya dibatasi full time-nya, terus ya memang di Australia tuh tinggi gajinya, tapi tergantung musim dan jobnya juga nggak sih, sama jam kerjanya. Mereka juga dibatasin jam kerja. Jepang bro memang dibatasi jam kerja, tapi bro di Jepang gaji 30, 40 juta, 50 juta ada, asal mau aja nyari gitu, dan skillnya dan kemampuan bahasa ada bro. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat tuh Jepang butuh tenaga kerja asing jangka panjang. Bayangkan. Iya,
ibaratnya Jepang kekurangan SDM, dan pemerintah aktif membuka pintu kerja bagi orang asing. Ada program pelatihan dari pemerintah bro, banyak. Sedangkan Australia, misal yang kemarin yang ini sisa visa WHV 350 peluang dibuka untuk kerja, 350 orang yang daftar berapa, 14.000. Dan gua kan penasaran juga ya, jadi nyoba lihat debak 14.000 kita bertarung berapa tuh ya. Walaupun nanti nih di Oktober buka lagi untuk 5.000, tapi pendaftarnya pasti 20.000 lebih juga. Kayak bersaing untuk berapa. Sedangkan Jepang tuh mereka yang butuh pekerja, beda sama Australia enaknya tuh. Jadi lu belajar pagi siang malam tuh, misal bahasanya, budayanya tuh nggak bakalan sia-sia, pasti kepake ke Jepang, asal ya syaratnya lengkap aja. Dan jangka panjang, jadi mereka tuh untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke, yang kelima itu adalah stabil dan keamanan tinggi. Ya, Jepang bro, Jepang terkenal sangat aman, sistematis, dan mudah beradaptasi. Gila gak tuh Jepang? Keamanan tuh salah satu nomor utama. Sedangkan Australia juga aman sih. Australia kita fair-fair aja, Australia juga aman. Tapi untuk WHV kamu bisa berpindah-pindah tempat dan pekerjaan tanpa kepastian. Jadi di Australia tuh kita bisa, ya ini pengalaman teman-temanku yang aku tanya ya. Jadi kadang di Australia itu suka pindah-pindah tanpa kepastian gitu. Ini yang itu omongan gua aja sih. Oke, selanjutnya ya itu yang aku tahu. Yang keenam adalah kesempatan belajar bahasa dan budaya kuat. Jadi kayak dia nggak bakalan sia-sia bro, nggak bakalan sia-sia belajar bahasa dan budaya. Dan orang bahasa Jepang tuh bahasa tersusah ketiga, tapi nggak bakalan rugi pelajarin. Lu mau di Jepang mau di Indo itu gunaannya gede. Itu bro. Dan seluruh Jepang, siapa yang nggak suka Jepang? Dari film animenya, film dewasanya, film ininya, apa yang teknologinya semua wow gitu Jepang. Film dewasanya itu subhanallah, ya, maksudnya One Piece dan sebagainya yang lagi rame saat ini kan, debak. Ya, jadi Jepang ya menurutku ya the best sih untuk kerja di Jepang dibanding itu ya. Dan juga dibandingkan Australia sama Jepang nih bro, gini ya, sertifikat bahasa aja, lu belajar bahasa Australia dan Jepang tuh. Australia itu IELTS sertifikatnya gue juga punya. Walaupun skornya rendah. Cuman pakai 2 tahun, dan untuk daftar WHV itu cuman bisa tahun pertama, tahun kedua mah harus daftar lagi dan ujian sertifikatnya 3 juta. Sedangkan Jepang cuman 200.000 untuk GLPT, 200 ribuan lah. Kalau GFT itu 500.000 cuk, dan itu sertifikatnya bertahan 10 tahun, bayangin. Dan ini yang ketujuh nih, yang ketujuh adalah enaknya tuh adalah sarjana atau lu pernah kuliah itu bakal dihargain banget di sini. Jadi ada namanya visa kuliah lah menurut bahasaku, visa kuliah engineering atau Gijinkoku. Lu bisa kerja di Jepang selama mungkin dengan visa itu, dan bisa bawa istri atau keluarga atau yang keluarga inti lah maksudku. Jadi Jepang tuh menghargai itu banget gitu. Terus yang ke-8 ya, sebenarnya yang 78 nggak lupa lagi. Yang ke-8 adalah menghargai kehidupan sosial di Jepang tuh ya, walaupun masih individualis tapi respectfulnya itu tinggi banget bro. Jadi kita saling menghargai, bullying tuh ya jarang banget gitu ditemuin. Rasisme itu jarang, walaupun ada ya, cuman the best sih Jepang bro. Jadi menurutku sih Jepang the best untuk kerja, untuk kehidupan dan sebagainya. Ayolah silahkan berpikir mana
lebih worth it mana? Oke. Oh iya, aku lupa. Ini Jepang apa katanya yang diandalin di Australia itu adalah working holiday visa untuk kayak kerja sambil jalan-jalan, bro. Jepang. Apa yang kurang di Jepang? Mau jalan-jalan, mau dapat duit, ada jalan-jalan, ada budaya, bahasa baru, barang-barang branded. Ih, apa yang nggak bisa didapat di Australia, di Jepang? Apa, bro? Tapi banyak yang nggak bisa didapat di Australia, Jepang. Lu kerja di Australia, banyak yang nggak bisa lu dapat di Jepang, bro. Maksudnya banyak hal di Jepang yang nggak bisa lu dapat di Australia. Sedangkan di Jepang, bro, semua cover, bro. Makanya Jepang tuh the best untuk kerja, hidup, jalan-jalan, bro. See you di Jepang, Osaka, Matane.